Bayangkan ketika menantu yang jatuh cinta sama mertuanya sendiri, karena istri sibuk kerja, sampai akhirnya ibunya yang mengganti perannya. Dan 3 bulan setelah aku menikahi Nia, segalanya mulai retak. Ia sibuk. Ia jauh. Tapi ibunya, justru yang mulai dekat. Kami duduk, terlalu dekat. Bicara, terlalu dalam. Sampai akhirnya, garis itu, kami lewati. Ini bukan cinta. Ini, kutukan. 1 rumah. 2 cinta terlarang. Bagaimana kisahnya, mari kita simak. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu. Andra baru 3 bulan menikah dengan Nia saat kabar duka datang tiba-tiba. Ayah mertuanya meninggal dunia karena serangan jantung saat tidur. Duka itu melanda rumah besar mereka di puncak, yang selama ini penuh canda dan tawa keluarga. Kini, suasananya berubah muram dan sepi. Kehilangan itu menggores hati semua penghuni rumah, terutama Sari, ibu mertua Andra. Sejak kejadian itu, rumah yang dulu terasa hidup kini menjadi sunyi, hanya dihuni oleh 3 orang. Andra, istrinya Nia, dan Sari yang kini menjadi janda. Suasana rumah berubah drastis. Foto-foto keluarga di dinding yang dulu menyenangkan, kini seolah menatap mereka dengan sedih. Andra, yang sebelumnya jarang berlama-lama di rumah karena kerja, mulai menyadari perubahan ini. Ia merasa seperti tinggal di rumah yang asing, di mana duka menggantung di tiap sudut ruangan. Sari, perempuan 43 tahun yang tetap terlihat cantik dan terawat, menyimpan duka itu dengan diam. Rambut panjangnya yang sudah mulai beruban di beberapa helai selalu tertata rapi, namun matanya tak bisa berbohong. Andra sering memergokinya berdiri lama di depan rak foto, menatap lama potret mendiang suaminya. Kadang-kadang ia menangis diam-diam, mengusap air matanya dengan cepat saat menyadari ada yang memperhatikan. Andra, yang semula menjaga jarak karena merasa sungkan, justru merasa iba setiap kali melihatnya begitu rapuh. Di balik sikap tenang dan tegar yang selalu ditunjukkan di hadapan Nia, Sari adalah perempuan yang sedang kehilangan separuh jiwanya. Dan Andra, tanpa sadar, mulai memperhatikan lebih dalam dari sekadar menantu kepada mertua. Nia, istri Andra, justru tampak semakin sibuk dengan pekerjaannya. Hari-harinya dipenuhi rapat online, panggilan telepon, dan scroll layar ponsel yang seakan tak berujung. Ia jarang berbicara banyak dengan Andra, apalagi Sari. Kehadiran Nia terasa seperti formalitas belaka. Tubuhnya ada di rumah, tapi pikirannya melayang entah kemana. Andra mulai merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Saat kesepian datang, ia menemukan kenyamanan dalam percakapan kecil dengan Sari. Awalnya hanya obrolan ringan seputar makanan atau berita televisi. Namun, lama-lama mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan, kesepian, hingga kenangan masa lalu. Sari mendengarkan dengan tatapan lembut dan respons yang penuh empati, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari Nia. Suatu malam hujan turun deras, diiringi petir yang menyambar di kejauhan. Tiba-tiba listrik padam, membuat rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Andra berinisiatif menyalakan lilin di ruang tamu, berusaha menciptakan suasana tenang meski suasana agak mencekam. Tak lama kemudian, Sari muncul dari kamarnya. Ia mengenakan daster tipis warna biru muda, rambutnya tergerai, dan wajahnya tampak lembut diterangi cahaya lilin. Andra, yang tengah menyalakan lilin tambahan di rak buku, menoleh dan terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam penampilan Sari malam itu yang membuat dadanya sesak. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut petir, tapi karena kehadiran Sari di depan matanya terasa begitu berbeda. Ia buru-buru memalingkan wajah, mencoba mengendalikan pikirannya yang mulai tidak karuan. Sejak malam itu, Andra mulai diliputi rasa bersalah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dirasakannya hanyalah reaksi sesaat, hasil dari kesepian dan suasana rumah yang gelap. Namun seiring waktu, perasaan itu justru tumbuh pelan tapi pasti. Andra mulai memperhatikan Sari lebih dari biasanya. Suaranya, tawanya, senyumnya yang jarang tapi menenangkan. Ia tahu ini salah. Namun perasaan itu seperti racun manis yang sulit dilepaskan. Malam-malam berikutnya, mereka semakin sering duduk bersama di ruang keluarga. Mereka bicara lebih banyak, tertawa lebih bebas, dan saling bertukar cerita layaknya 2 jiwa yang saling menemukan. Di antara cahaya redup lampu dan kopi hangat di tangan,
perlahan-lahan jarak di antara mereka mengecil. Tapi Andra tahu, ia sedang berdiri di tepi jurang. Andra mulai merasa dirinya terperangkap dalam jebakan perasaan yang ia sendiri tak paham kapan mulai terbentuk. Sari tak pernah secara terang-terangan menunjukkan rasa, tapi bahasa tubuhnya berubah. Sentuhan lembut di lengan saat lewat di dapur, tatapan lama yang tak segera dialihkan, atau tawarnya yang sedikit terlalu manis. Andra pun bingung. Apakah semua ini hanya ilusi dari pikirannya yang kesepian, ataukah Sari benar-benar membuka celah untuknya? Suatu sore saat hujan, mereka duduk berdua di teras. Hanya dia menikmati Rinai. Saat Sari menyodorkan selimut kecil, tangan mereka bersentuhan. Sekilas. Tapi cukup untuk membuat tubuh Andra membeku. Sari tersenyum kecil dan tak berkata apa-apa. Namun senyum itu menempel di pikiran Andra hingga larut malam. Ia mencoba menepi semuanya, namun semakin ditekan, hasrat itu justru tumbuh liar, seperti api yang mendapat udara. Kesempatan itu datang saat Nia harus menghadiri konferensi bisnis selama seminggu keluar kota. Andra dan Sari tinggal hanya berdua di rumah besar itu. Di hari pertama, suasananya biasa saja. Tapi begitu malam tiba, sunyi mulai mengambil alih. Mereka makan malam berdua di ruang makan yang terlalu luas, dengan suara sendok yang menggema. Percakapan mereka lebih banyak diisi dengan keheningan, namun di dalam diam itu, tegang dan gairah samar berbaur. Andra terus mencuri pandang. Sari tampil sederhana malam itu, namun auranya berbeda. Mungkin karena mereka tak harus berpura-pura di depan Nia. Mungkin karena malam itu terlalu tenang. Saat Sari mengelap sudut bibirnya dengan tisu dan tersenyum lembut, Andra hampir tak bisa bernapas. Malam itu, ia tak langsung ke kamarnya. Ia duduk lebih lama di ruang keluarga, berharap Sari kembali muncul, berharap sesuatu yang bahkan tak berani ia ucapkan dalam doa. Hujan kembali turun di malam ketiga. Petir membelah langit, dan Andra terbangun oleh suara gemuruh. Tapi bukan hanya petir yang membuatnya gelisah, ada suara langkah ringan di luar kamarnya. Perlahan, pintu kamarnya terbuka. Di ambang pintu berdiri Sari, mengenakan jubah tidur yang longgar, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya sembab. "Aku nggak bisa tidur," katanya pelan, hampir seperti gumaman. Andra duduk di ranjang, bingung harus berkata apa. Sari masuk perlahan, duduk di sisi tempat tidur tanpa izin, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menjaga batas. "Rumah ini terlalu sepi tanpa dia," katanya lagi, merujuk pada mendiang suaminya. Andra hanya diam, menatap perempuan yang tampak begitu rapuh dan nyata di depannya. Dalam sekejap, batas antara menantu dan mertua mulai kabur. Dan saat Sari bersandar di pundaknya, Andra tak sanggup lagi menolak kenyataan bahwa mereka sudah terlalu dekat dari yang seharusnya. Mereka hanya duduk dalam diam, bahu bersentuhan, jantung berdegup. Tapi kehangatan itu segera berubah jadi percikan. Tatapan mereka saling bertaut, dan tanpa kata, tangan Andra menyentuh pipi Sari yang dingin. "Aku kangen." Disentuh. Bisik Sari, nyaris tak terdengar. Itu cukup untuk merobohkan semua pertahanan Andra. Bibir mereka bertemu, ragu di awal, lalu melebur dalam pelukan yang penuh gairah dan kesedihan. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Hanya bahwa tubuh mereka saling mencari, mengisi kekosongan yang terlalu lama dipendam. Malam itu mereka bukan lagi menantu dan mertua. Mereka adalah dua jiwa kesepian yang menyatu dalam dosa. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, mereka melewati batas yang tak akan bisa kembali. Tapi bahkan saat tubuh mereka bersatu, bayang-bayang rasa bersalah sudah mulai menggantung di antara kecupan mereka. Keesokan paginya, matahari terasa terlalu terang. Andra bangun dengan kepala berat dan hati yang penuh kekacauan. Sari sudah tidak di kamar, seolah malam itu hanya mimpi buruk yang menjelma nyata. Tapi bau kopi dari dapur menandakan bahwa segalanya benar-benar terjadi. Andra menatap bayangannya di cermin, mata sayu, bekas ciuman samar di leher, dan rasa bersalah yang menggerogoti nurani. Ia berjalan ke dapur dan menemukan Sari sedang menyiapkan sarapan seperti biasa, seakan tak ada yang terjadi semalam. Tapi ia tidak bicara sepatah kata pun. Andra ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Saat mata mereka akhirnya bertemu, Sari hanya mengangguk kecil dan kembali sibuk dengan panci. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Dan tahu, setelah malam itu,
hidup mereka bertiga tak akan pernah sama lagi. Saat Nia pulang dari dinas luar kota, suasana rumah tampak normal di permukaan. Sari menyambutnya dengan senyum hangat, dan Andra berusaha bersikap biasa. Namun di dalam dadanya seperti ada bara yang terus menyala. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setiap kali Sari dan Nia duduk berdua di ruang makan, Andra merasa seolah sedang menyaksikan sebuah sandiwara, dan dirinya adalah aktor yang tak tahu naskah. Lebih buruk lagi, Andra mulai merasa cemburu, bukan pada pria lain, tapi pada putrinya sendiri. Ia merasa gila karena memandangi istrinya dan mertuanya dalam satu ruangan, namun hatinya condong ke arah yang salah. Tatapan Sari terhadapnya kembali dingin, seolah semua yang terjadi malam itu tidak pernah ada. Tapi bagi Andra, sekali mencicipi larangan, ia tak bisa kembali ke kehidupan normal. Ia merasa terperangkap, tak bisa mundur, tapi juga tak tahu kemana harus maju. Hari demi hari berlalu, dan obsesi Andra terhadap Sari semakin menggila. Ia mulai mencuri pandang saat Sari berjalan melintasi lorong, memperhatikan cara ia menyelipkan rambut, atau bagaimana ia duduk di balkon membaca buku. Semua detail itu menjadi candu. Sementara Nia sibuk dengan dunia digitalnya, Andra justru semakin tergoda dengan dunia nyata yang ada di depannya, dunia yang seharusnya tak ia sentuh. Saat makan malam, Andra tak lagi fokus pada obrolan Nia tentang proyek kantor. Ia lebih memilih menyimak gerak-gerik Sari yang diam tapi mencuri perhatian. Pernah suatu malam, saat Nia sudah tidur, Andra berdiri di depan kamar Sari, hanya memandangi pintunya dalam diam, berharap pintu itu terbuka lagi seperti malam yang tak boleh disebut. Tapi pintu itu tetap tertutup, rapat, seolah mengingatkannya bahwa yang terjadi hanya sekali dan tak boleh terulang. Sari mulai menyadari bahwa kehadiran Andra semakin berbahaya. Tatapan lelaki itu kini penuh hasrat yang tak bisa disembunyikan. Ia mulai bersikap dingin, menjaga jarak, dan menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, pengajian, kegiatan PKK, sampai mengikuti pelatihan merangkai bunga. Semua dilakukan agar ia tak sering berada di rumah. Tapi saat mata mereka bertemu di dapur, saat tangan mereka bersentuhan saat mengambil piring, Sari bisa merasakan bahwa Andra tak lagi melihatnya sebagai mertua. Ia adalah perempuan yang diburu oleh nafsu yang salah. Sari ketakutan, bukan hanya karena dosa yang telah terjadi, tapi juga karena ia tahu dirinya pun tak sepenuhnya mampu menolak jika godaan itu datang lagi. Ia mulai tidur lebih cepat, menghindari makan malam bersama, dan mengunci kamarnya tiap malam. Tapi Sari tahu, sejauh apapun ia berlari, rumah itu tidak cukup besar untuk lari dari perasaan sendiri. Suatu malam, Andra kehilangan kendali. Setelah meneguk beberapa gelas bir diam-diam di kamar kerjanya, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Sari. "Buka, tolong," katanya setengah mabuk. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya pintu terbuka sedikit, dan di sana berdiri Sari dengan wajah panik. "Kau mabuk?" bisiknya tajam. Tapi Andra hanya menatapnya, mata merah dan nafas berat. "Aku nggak bisa berpura-pura," katanya, setengah gemetar. "Aku mikirin ibu terus." Kalimat itu menusuk Sari seperti sembilu. Ia ingin membentak, memukul, mengusir Andra, tapi yang ia lakukan justru memeluknya. Dalam pelukan itu, keduanya menangis. Bukan karena cinta, tapi karena luka dan keterikatan yang tak bisa dihapus. Pelukan itu berlangsung lama, lalu Sari mendorongnya pelan. "Pergilah. Malam ini aku yang harus kuat." Dandra menatapnya satu kali sebelum akhirnya melangkah mundur, penuh luka. Meski malam itu tak berakhir seperti sebelumnya, hubungan mereka tak bisa kembali ke awal. Sejak kejadian itu, Andra dan Sari hidup dalam kebohongan yang lebih dalam. Mereka tidak lagi menyentuh secara fisik, tapi sorot mata mereka penuh perjanjian rahasia. Setiap Nia pergi, Andra selalu memastikan ia berada di dekat Sari, di dapur, taman, bahkan saat belanja ke pasar. Hubungan mereka berubah menjadi hubungan bayangan yang menggantung di udara, seperti api yang tak menyala tapi tetap membakar. Sari mulai menyadari bahwa diamnya hanya membuat Andra semakin terikat. Tapi ia tak tahu bagaimana cara mengakhirinya tanpa menghancurkan semua. Di satu sisi, ia membenci dirinya karena telah melewati batas. Di sisi lain, ia tahu ada ruang kosong dalam dirinya yang hanya Andra bisa isi. Dan di tengah semua itu,
Nia masih tak menyadari bahwa dua orang terdekatnya sedang menyimpan rahasia yang akan menghancurkan hidupnya. Rasa bersalah mulai menghantui Andra di setiap detik waktunya. Ia menjadi mudah marah, mudah tersinggung, bahkan terhadap hal kecil yang dilakukan Nia. Suatu pagi, Nia bertanya kenapa Andra tampak gelisah. Dengan suara tinggi Andra membentaknya, padahal Nia hanya peduli. Sari menyaksikan itu dari sudut dapur dengan sorot mata yang semakin kelam. Ia mulai sadar, Andra bukan hanya kehilangan kendali, tapi perlahan kehilangan dirinya sendiri. Sari mencoba bicara, mencoba membuat Andra kembali waras, namun setiap percakapan mereka selalu berujung pada ketegangan yang tak bisa diredam. Kau harus berhenti. Kau suami Nia. Kau bukan milikku, ucap Sari dengan suara tegas. Tapi Andra hanya menjawab dengan tatapan kosong. Tapi aku sudah jadi bagian dari ibu, katanya lirih, membuat Sari merasa napasnya berhenti sejenak. Kenyataan itu menamparnya lebih keras dari apapun. Nia akhirnya mulai curiga. Ada sesuatu yang tak beres dengan atmosfer rumahnya. Ia sering memergoki tatapan aneh antara suaminya dan ibunya, keheningan janggal saat ia masuk ruangan, atau respon kaku saat ia memeluk Andra. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat suaminya tersenyum. Bukan padanya, tapi pada ibunya sendiri, dengan senyum yang belum pernah ia dapatkan lagi sejak pernikahan mereka dimulai. Nia bukan perempuan bodoh. Ia mulai diam-diam mengamati, memperhatikan setiap gerak-gerik. Hingga suatu malam, ia menemukan pesan yang belum terhapus di ponsel Andra. Sebuah draft pesan yang belum dikirim. Aku tidak tahan tinggal serumah dengan kalian berdua. Aku hanya ingin ibu. Dunia Nia seketika runtuh. Jantungnya seperti dihantam godam. Tangannya gemetar. Ia tak percaya, tapi isi pesan itu lebih jelas dari apapun. Dan semuanya mulai masuk akal. Hari berikutnya, Nia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam diam, ia menyusun rencana. Ia ingin tahu sampai sejauh mana pengkhianatan itu berjalan. Ia memasang kamera kecil di ruang tamu dan dapur, berharap bisa menangkap sesuatu. Dan pada malam ketiga, kamera itu menangkap percakapan pendek namun mematikan. Andra dan Sari berdiri terlalu dekat, dengan bahasa tubuh yang tak bisa disangkal. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. Kita nggak bisa terus kayak gini, Andra, tapi aku nggak sanggup jauhin ibu. Nia menonton itu berkali-kali, dengan air mata yang terus jatuh. Ia ingin menjerit, ingin menghancurkan semuanya. Tapi ia tahu, ledakan yang terburu-buru hanya akan membuat mereka lari. Ia ingin mereka tahu rasa sakit yang sesungguhnya. Dan malam itu, Nia tidur dengan tenang. Bukan karena damai, tapi karena ia tahu, esok akan menjadi awal dari akhir. Keesokan paginya, Nia bersikap seperti biasa. Ia memasak sarapan, tertawa kecil, bahkan mencium pipi Andra. Tapi sorot matanya kosong. Ia lalu mengajak ibunya bicara di taman belakang. Dengan suara yang tenang tapi dingin, ia bertanya, "Sejak kapan, Bu?" Sari langsung memucat. "Aku nggak tahu maksudmu," jawabnya, pelan. Tapi Nia tak perlu penjelasan. "Aku cuma mau tahu, siapa yang mulai. Biar aku tahu siapa yang paling duluan mengkhianati aku." Suara Nia masih datar, tapi tangannya gemetar. Sari menangis, mencoba menyentuh putrinya, tapi Nia mundur. "Aku nggak tahu harus kecewa sebagai anak, atau sebagai istri. Tapi yang jelas, kalian berdua, bukan keluargaku lagi." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan ibunya sendiri di taman, dengan luka yang lebih dalam dari kematian suaminya dulu. Malam itu, rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Nia mengemasi koper tanpa sepatah kata pun. Andra mencoba menahannya, berlutut dan memohon, tapi Nia tak bergeming. "Aku nggak mau tinggal di rumah yang baunya pengkhianatan," katanya dengan air mata yang terus jatuh. Sari hanya bisa menyaksikan dari lorong, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ia ingin bicara, tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa semuanya hanya karena kesepian? Bahwa ia juga korban keadaan? Tidak. Tidak ada pembenaran. Dandra jatuh terduduk di depan pintu, melihat perempuan yang pernah ia nikahi pergi tanpa menoleh sedikitpun. Setelah itu, hanya ada dua orang yang tersisa di rumah itu. Dua orang yang telah saling menghancurkan dan kehilangan segalanya. Mereka tak bicara satu kata pun malam itu.
Karena mereka tahu, semua sudah berakhir. Bukan cinta, tapi kutukan.